Astagfirullah. Betul habibina syafina rasulullah alhamdulillah wa alimina fitul sallallahu alaihi wasallam Ahmad bin Isa wa lasal fikil muqaddamah min Ali ba'ali wa syahwa wa karbin salim Alhamdulillah bin Abi bin Wahid Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bin Musa wa sallallahu alaihi wa sadatin Abi Ali wa sallallahu furihim Surah Muhammad Rasyidul Banjir Malaka bin Hasan Abdul Zain Muhammad Zain Abdul Ghani wala suqubul andallahi darajati fil jannah wa yukathir mathubatihim wa yudulana min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumin fatin fi dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah wa yuz'ijuhum ila suluki sabili sa'idah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa'adah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingganya kita semua dapat berkumpul di sini untuk saling silaturahmi dan menambah keilmuan kita sehingganya itu bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebab kita dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala. Faslun. Kita sampai kepada bab di mana Al-Imamul Haddad memulai kitab beliau di bab yang pertama. Kata beliau, faslun wa alayka ayuhal akhul habib bitaqwiyati yaqinika wa tahsinihi fa innal yaqina idza tamakkana min al-qalbi wastawla alayhi sara al-ghaibu ka'annahu syahadah wa inda dhalika yaqulu muqinu kama qala Ali karamallahu wajhah law kushifa al-ghita mazdattu yaqina. Al-Imamul Haddad di awal kitab beliau menjelaskan dan menganjurkan, atau lebih tepatnya menyuruh kepada kita, di mana beliau mengatakan ayyuhal akhil habib, wahai saudaraku yang tercinta, kata beliau, alaika bitaqwiyati yaqinika wa tahsinihi, hendaklah engkau, kata beliau, menguatkan keyakinan dan memperbagusnya, kata Al-Imamul Haddad. Artinya kita disuruh kemudian menguatkan keyakinan kita, karena di dalam sebuah riwayat dikatakan al-imanu al-yakinu kulluh, bahwa yang namanya keimanan itu adalah seberapa, yang ini kemudian secara garis besar adalah keyakinan secara keseluruhan. Sebab ketika kita sudah sampai ke derajat yang orang yang namanya mukmin, kan di dalam Islam itu, di dalam hadis yang panjang, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ketika Sayyidina Umar, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berduduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, suatu hari,
ittala alaina rajulun syadidul bayadi thiyab wa syadidus sawadi sya'ar. Kata Sayyidina Umar, ketika kami sedang duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang kepada kami seorang laki-laki yang bajunya putih luar biasa. Wa syadidu sawadi sa'ar, dan rambutnya pun hitam. Artinya kata Sayyidina Umar, la yura minhu atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Artinya dari melihat pakaian yang dipakainya ataupun keadaan orang yang datang tadi, ngaran di Arab lah, mungkin ada padang pasir apa segala macam. Kata Sayyidina Umar, mustahil orang ini adalah orang sekitar kita. Karena la ya'rifuhu minna ahadun, kedada dari kamu yang mengenal siapa yang datang ini. Tetapi yang anehnya kata Sayyidina Umar, bajunya putih dan rambutnya pun kemudian artinya kedada bekas pasir. La yura minhu atharu safar, kedada kelihatan bahwa orang ini datang dari sebuah perjalanan. Artinya yang kenal kedada, kemudian keadaan ini datang tadi artinya kada mungkin orang perjalanan jauh. Jadi siapa orang yang datang ini? Tetapi kemudian kata Sayyidina Umar, rukbatahi, kala ya Muhammad, bertanya, datang kepada baginda Rasul, kemudian bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Jadi ujar yang orang datang tadi, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku apa itu Islam. Jadi bertanya kepada baginda Rasul, apa itu Islam. Kemudian kata baginda Rasul, al-Islam atasyhadu ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasawwur Ramadan wa tahijjul baita in istata'a sabila. Artinya dijelaskan kepada oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa itu kemudian rukun Islam. Ini syahadat, salat, puasa, bayar zakat, naik haji kata baginda Rasul. Kemudian gala sadaqta. Kemudian orang tadi mengatakan, benar apa ya engkau katakan. Kemudian jadi Sayyidina Umar, fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Artinya kami heran. Orang ini datang bertanya, tapi inya juga nang bujurakan. Artinya kan ujar baginda Rasul bahwa Islam itu kayak ini. Jadi ujar nang datang tadi, bujur apa yang kamu sampaikan. Tetapi orang ini padahal orang nang betakun. Jadi ujar Sayyidina Umar, aneh. Inya nang betakun, inya nang memujurakan. Kemudian kata orang tadi, fa akhbirni anil iman. Kemudian ujar orang tadi ulang, maka beritahukanlah kepadaku tentang apa itu iman. Lalu ujar baginda Rasul, al imanu antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi beriman itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman bahwa qada dan qadar itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Gala sadaqta. Kemudian ujar orang tadi, benar apa yang engkau sampaikan. Artinya orang ini lagi-lagi kemudian inya nang betakun, inya juga nang membujurakan. Maka setelah itu bertanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kemudian kata baginda Rasul, anta budullah kannaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Ketahuilah kata baginda Rasul, yang namanya ihsan itu adalah engkau beribadah seakan engkau melihat Allah. Artinya di setiap ibadah kita nih, tujuannya semata-mata adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Yakin bahwa tujuan kita adalah Allah. Jika kita ajarkan muisa kemudian merasa bahwa di setiap ibadah kita itu adalah Allah, ini tujuan kita nih, maka wa ilam takun tarah fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak bisa merasa bahwa engkau melihat Allah di setiap ibadahmu, maka kata baginda Rasul, fa innahu yarak, ketahuilah bahwa Allah selalu melihat kepada kita. Artinya kita merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ihsan kata baginda Rasul. Nah, itulah kemudian 3 derajat di dalam keimanan seorang manusia. Ketika awal mungkinnya masih dikatakan sebagai seorang yang muslim. Bilanya ia sudah mengerjakan rukun Islam dengan sempurna, maka ia dikatakan sebagai muslim yang hakiki, yang bersyahadat, kemudian mengerjakan salat, kemudian bayar zakat, puasa, naik haji, maka ia dikatakan sebagai muslim yang hakiki. Setelah ia menjadi seorang muslim, naik derajat menjadi seorang mukmin, terakhir baru kemudian sampai ke derajat seorang yang dikatakan sebagai muhsin. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Maka di dalam hal ini Al-Imamul Haddad menjelaskan kepada kita tentang bagaimana arti dari sebuah keimanan. Bahwa kata Al-Imamul Haddad, hendaklah engkau kemudian menguatkan keyakinanmu agar apa? Karena kata Al-Imamul Haddad, fa innal yaqin, sesungguhnya
Yang namanya keyakinan itu idza tamakkana minal qalb wastala alaihi sara al-ghaibu ka'annahu syahadah, maka kata Imam Haddad, kalau yang namanya keyakinan itu sudah tertanam di dalam hati, wastala alaihi, kemudian sudah kuat di dalam hati kita, maka kata Imam Haddad, sara al-ghaibu ka'annahu syahadah, maka seakan-akan ia perkara-perkara yang gaib itu seakan-akan adalah hal yang nyata. Jadi janganlah kita mengerjakan gaib itu lalu kemudian dengan yang apa istilahnya yang lumrah di wadah kita. Kalau kita menyambat gaib pasti kada jauh dari hantu biasanya, ya Allah, dari jin segala macam. Biasanya diartikan gaib itu yang kayak itu. Padahal sebenarnya yang dimaksud di dalam kalimat Al-Imamul Haddad saral ghaib, ini seakan-akan perkara yang gaib itu kata Al-Imamul Haddad ka'annahu syahadah, seakan-akan nyata, yakni perkara-perkara dari keimanan kita, dari rukun iman. Kayak kemudian kenapa dikatakan yakni kemudian yang namanya perkara keimanan itu dikatakan perkara yang gaib? Sebab kita meyakini tapi kita kada tahu wujudnya, bentuknya, ataupun kemudian bagaimana gambaran dari perkara-perkara yang kita imani. Seperti kita ketika bagian Rasul mengatakan antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, artinya wabil yaumil akhir wabil qadari wa syarri min Allah taala. Kemudian kita dikatakan kata bagian Rasul yang mana yang namanya keimanan itu kita beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada para kitab-kitabnya, dan kepada para rasul dan anbiya. Yang pertama kemudian kita beriman kepada Allah, artinya segala sesuatu yang datang dari Allah kita meyakini bahwa itu kemudian semuanya adalah kemudian keimanan, kewajiban kita untuk mengimaninya. Dari Allah itu apa? Baik itu kemudian artinya tentang kesempurnaan kemudian sifatnya Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada kita kemudian dari hal-hal yang wajib, kemudian Allah melarang kita kepada hal-hal yang kemudian dilarang untuk atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani kemudian ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha sempurna, ini sebagai Tuhan kita satu, ini Tuhan yang maha esa. Pernahkah kita melihat Allah? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita kada tahu, tapi kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ini adalah perkara yang gaib. Seperti surga dan neraka, kita meyakini ada. Tapi pernahkah kita melihatnya? Kada pernah. Terus dari mana kita tahu? Dari Al-Quran, dari hadis-hadis baginda Rasul. Itu kita meyakini ada, tapi kita tidak tampak wujudnya dan kita kada tahu gambarannya, maka ini pun dikatakan perkara-perkara yang gaib. Atau kemudian seperti para malaikatnya, kita meyakini malaikat itu ada. Ada berapa malaikat? Wallahu a'lam. Yang jelas kemudian yang wajib diketahui itu ada 10. Malaikat ada berapa? Wallahu a'lam dengan jumlahnya, tapi yang jelas yang wajib kita ketahui itu hanya 10. Sisanya itu hanya Allah yang tahu. Banyak kemudian di dalam hadis ataupun kemudian keutamaan yang mana dikatakan kalau kita berwudu jangan kemudian hukumnya makruh ketika diusap, artinya dilap. Kenapa? Karena dari setiap tetesan air wudhu yang menetes dari anggota tubuh kita, maka Allah jadikan itu sebagai malaikat yang memintakan ampun kepada kita. Nah itu jadi malaikat. Belum kemudian berapa di langit, berapa di bumi, berapa di mana, kemudian itu hanya Allah yang tahu. Namun yang jelas ada 10 yang wajib kita ketahui. Ini pun kemudian adalah perkara yang gaib. Bukan kemudian sekitar jin aja ada atau hantu aja lain. Artinya kemudian perkara yang gaib yang kita yakini. Maka kata Al-Imamul Haddad, yang namanya keyakinan kalau sudah kemudian ibaratnya sudah menetap di dalam hati, kemudian sudah yang namanya kuat keimanan kita, maka kita akan merasa, kata Al-Imamul Haddad, hal-hal yang gaib tadi itu seakan-akan nyata. Dari mana kemudian kita tahu? Sebagaimana dikatakan ketika ditanyakan kepada Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, ketika beliau kemudian ditanya kenapa beliau tidak kada pernah guring selama beberapa tahun lamanya. Jadi bagaimana aku bisa tidur ketika aku melihat ke arah kanan, aku melihat surga ada di kananku, dan ketika aku melihat idhatafatu ila yasari, ketika aku menoleh ke kiriku, jadi aku melihat neraka ada di sebelah kiriku. Seakan-akan nyata. Kenapa? Karena keimanan yang luar biasa yang mereka miliki.
Sehingganya kata Al-Imamul Haddad, wa inda dzalika yaqulul muqinu kama qala Ali karamallahu wajha law kushifal ghita mazdadtu yaqina. Kata Al-Imamul Haddad, ketika keyakinan sudah ibaratnya sudah benar-benar tertancap di dalam hati kita, yakin kita kuat, kata Imam Haddad, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajha law kushifal ghita mazdadtu yaqina, seandainya Allah buka semua hijab, kata Imam Ali, mazdadtu yakina, maka tidak akan pernah bertambah keyakinanku. Artinya apa? Artinya keyakinan Imam Ali itu sudah berada di puncak keyakinan. Artinya biar nang kayak apa aja nih, Allah bukakah hijabnya atau kada dibukakah, namanya yang yakin itu kemudian ibaratnya sudah kada kau bertambah lagi. Sebab apa? Sebab yang namanya keyakinan tadi sudah penuh dari awal, sudah penuh keyakinan Imam Ali karamallahu wajah, sehingganya biar nang kayak apa aja kemudian kada berubah. Sehingganya kata Imamul Haddad, wal yakin ibaratu an quwwatil iman, yang namanya yakin itu adalah ibarat tentang seberapa kuat keimanan kita, sehingganya hatta yasira qatawdi syamikh, sehingganya kalau keimanan kita sudah kuat, maka kata Imamul Haddad itu di dalam hati kita seakan-akan gunung yang menancap. Bagaimana gunung? La tuzalzilu syukuk wa la tuza'zihul awham. Kada ada lagi kemudian yang ibaratnya kalau di mulah kita ragu atau kemudian mulah kita kepikiran apa segala macam. Kalau kita sudah yakin, maka yang namanya keyakinan itu di dalam hati kita itu sebagaimana kemudian keimanan kita, maka kalau sudah benar-benar yakin itu kada kau lagi kemudian ibaratnya diragukan oleh hal-hal yang kita lihat. Sehingganya kalau kita hendak jarak kemuliaan melihat orang yang benar-benar yakin, itu sebagaimana kemudian kita melihat kepada Sayyidina Umar. Kata Imamul Haddad, wa syaitan la yastati'u dunu min sahibi hadzal yakin. Kalau orang yang keimanannya sudah kuat luar biasa, artinya keyakinannya nih, keimanannya nih sudah benar-benar mantap, maka kata Imamul Haddad, orang-orang yang memiliki keimanan dan keyakinan yang kuat itu setan kada pernah bisa mendekat kepada orang yang benar-benar kuat keimanan dan keyakinannya. Kenapa demikian? Sebagaimana kata baginda Rasulullah SAW bahwa inna syaitan la yafraqu min dhili Umar wa ma salaka Umar fajjan ila salaka syaitanu fajjan akhar. Sebagaimana Sayyidina Umar yang keyakinannya luar biasa. Lihat kita kemudian ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk atau memeluk agama Islam. Ketika pertama kali Sayyidina Umar ibn al-Khattab mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian ada sedikit istilahnya cahaya yang masuk ke dalam hati Sayyidina Umar, yang kemudian Sayyidina Umar ini ingin tahu tentang apa itu Islam. Lalu kemudian datanglah Sayyidina Umar ini, ketika itu kemudian mendapat kabar bahwa saudara perempuannya itu sudah memeluk agama Islam, ini kemudian beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Didatangilah oleh Sayyidina Umar ke rumah saudara perempuannya yang ketika itu sedang belajar membaca Al-Quran. Maka ketika diketok oleh Sayyidina Umar pintu rumah dari saudara perempuannya tadi, yang mengajari Al-Quran itu saking takutanannya nih, artinya karena tahu itu adalah Sayyidina Umar yang datang, makanya sembunyi di bawah ranjang. Kemudian masuklah Sayyidina Umar, kemudian bertanya Sayyidina Umar kepada saudara perempuannya, apakah engkau kemudian beriman kepada Muhammad? Kata Sayyidina Umar. Lalu ujar ding sanak sidin, jadi ujar, apa urusanmu kemudian tentang apa yang sudah aku iman? Maka di dalam riwayat dikatakan, di dalam sejarah dikatakan Sayyidina Umar itu sampai menempeleng kepada suami dari saudara perempuan Sayyidina Umar. Kemudian ketika itu saudara perempuannya pun ditampar oleh Sayyidina Umar, terjatuhlah mushaf atau lembaran yang kemudian di dalamnya ada ayat suci Al-Quran. Ketika kemudian diambil oleh Sayyidina Umar, hendak direbut oleh Sayyidina Umar, saudara perempuannya mengatakan, waihak, sungguh celaka engkau, kata saudara perempuannya, karena sesungguhnya kata saudara perempuan Sayyidina Umar, la yamassuhu illal mutahharun, sungguh tidak boleh menyentuhnya kecuali mereka yang dalam keadaan suci. Sedangkan engkau bukanlah orang yang suci. Mandilah aja, disuruh mandi oleh saudara perempuan Sayyidina Umar. Kemudian setelah itu dibacalah oleh
Sayyidina Umar, bahwa kemudian di situ dikatakan surat Toha. Jadi ketika dibaca Toha ma anzalna Qur'ana litashqa. Ketika membaca itu jadi kemudian bergetarlah Sayyidina Umar, maka kata Sayyidina Umar, tunjukkan aku ke rumah Muhammad. Maka berbagilah kemudian, karena Said itu yang mengajari Quran itu, kadingat lu ngarannya siapa yang mengajari apa? Adiknya Sayyidina Umar baca Quran itu, kemudian keluar dia dari bawah ranjang, biar aku tunjukkan kemana engkau harus pergi. Maka dibawa Sayyidina Umar kemudian ketika itu ke rumah salah satu sahabat, yang kemudian di dalam situ berkumpullah para sahabat dengan baginda Rasulullah SAW. Ketika itu ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang paman dari baginda Rasul, yang terkenal kemudian sebagai jawara yang hebat luar biasa, gagah luar biasa. Ketika kemudian mengetok pintu Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah ini sudah siap hendak mencabut pedangnya. Kemudian kata baginda Rasul, lah, artinya jadi baginda Rasul kedusah, tahani dulu. Biarkan ia masuk, kita lihat apa yang diinginkan oleh Umar. Jika ia hendak tentang sebuah kebaikan, maka kita akan mengajarkannya. Namun jika kemudian ia artinya hendak hal yang sebaliknya, maka kalian kemudian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Ketika kemudian masuk Sayyidina Umar, kemudian kata Sayyidina Umar, Aina Muhammad, mana Muhammad? Ketika berhadapan dengan baginda Rasul, Sayyidina Umar mengatakan, Ishadu anni ala apa? Ishadu anni, bahwa aku beriman, kata saksikanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku kemudian beriman kepada Allah dan aku meyakini bahwa engkau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika itu kemudian semuanya mengucapkan takbir setelah beriman. Ini keimanan luar biasa yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Artinya ketika keimanan sudah benar-benar tertanam di dalam diri hati Sayyidina Umar, di dalam hati Sayyidina Umar, hanya beriman nih Sayyidina Umar, tetapi keimanan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar luar biasa. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Sayyidina Umar langsung pergi ke Ka'bah, kemudian mengatakan, ya Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, i'lamu, kata Sayyidina Umar, ketahuilah, anna Umar ala dini Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Umar sudah beriman dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Maka ketika itu kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, maka sekatanya hilanglah sudah kesempatan kita untuk mengganggu Muhammad, karena keimanannya luar biasa. Dari sini kita tahu melihat bahwa keimanan yang tertanam di dalam diri Sayyidina Umar, ibaratnya inilah nang kayak kita, ibaratnya nang sudah tahu bahwa setiap orang-orang Muslim yang beriman pasti diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi kada dengan Sayyidina Umar yang keimanannya yang kemudian luar biasa, ketika hanya beriman aja sudah ibaratnya mengumumkan keimanan beliau kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa keimanan beliau kepada Allah dan Rasulnya. Sehingganya semua orang tahu bagaimana standar keimanan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang luar biasa. Makanya ujar baginda Rasul, kalau ada ajar kemudian syaitan, ini syaitan lah atau jin lah, kalau ada ajar kemudian syaitan atau jin yang ibaratnya rancak menggoda kita nih untuk melakukan hal-hal yang kada baik, kalau ada ajar kemudian syaitan ini kemudian lewat di sebuah gang, kemudian ternyata di ujung gang ini Sayyidina Umar hendak lewat situ juga, maka ajar setan ini lebih memilih berjauh, bukah nih, artinya memilih jalan yang lain. Kenapa? Takutan bertemu dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Karena keimanannya yang luar biasa. Makanya jadi baginda Rasul, kalau ada kemudian setan tahu bahwa Sayyidina Umar lewat gang atau jalan situ, setan mending menjauh karena takut luar biasa. Makanya ketika hijrah pun Sayyidina Umar, Sayyidina Umar itu mengumumkan hijrahnya. Kalau sahabat lain kan sembunyi-sembunyi nih. Kalau Sayyidina Umar kata, ujar Sayyidina Umar, barang siapa yang hendak istrinya menjadi janda, anak-anak yang menjadi yatim, maka hadanglah Umar untuk hijrah. Artinya nih disuruh menghadang, bila bujur-bujur jangan hendak nang istrinya jadi janda, Sayyidina Umar anaknya jadi yatim, maka hadanglah Umar karena Umar hendak hijrah. Di dalam riwayat dikatakan seikonggin kada danang wani mahadang Sayyidina Umar. Kenapa? Karena kuatnya keimanan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Nah itu yang kemudian yang diperintahkan oleh Al-Imamul Haddad, bagaimana kita ujar sidin untuk menguatkan keimanan kita. Artinya menguatkan keyakinan kita, keimanan kita, karena yang namanya keimanan dan keyakinan, khususnya kita orang-orang awam ini, itu yazid wa yanqus. Jadi kalau di dalam derajat keimanan itu, kita sebagai orang awam ini lebih
Berbeda dengan para malaikat, malaikat itu imannya yazid wala yanqus. Para malaikat itu keimanan mereka yazid wala yanqus. Keimanan malaikat itu terus bertambah tanpa ada berkurang. Berbeda dengan kita sebagai orang awam, itu keimanan kita ini al-iman yazid wa yanqus, artinya keimanan kita ini bisa berkurang, bisa bertambah. Keimanan kita nih bisa berkurang, bisa bertambah. Ada kalanya keimanan kita ini kemudian kuat, ada kalanya kemudian keimanan kita ini bisa juga turun. Artinya kadang selalu kemudian di atas, kadang ada turunnya, kadang ada naiknya. Jadi jar kemudian bagaimana kita tahu jar kemudian yang namanya keimanan kita itu bisa naik dan bisa turun. Jadi dikatakan bahwa al-iman yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Jadi kalaunya kita jar kemudian memiliki keyakinan atau keimanan kita itu, kalau kita hendak tahu kapan kurang dan kapan bertambah, kalau kita jar rajin beribadah, rajin melakukan hal-hal yang baik, rajin kemudian berbuat taat, berarti saat itu keimanan kita sedang naik. Tapi kalau kita lebih banyak lalainya, kadang kita jatuh kepada perbuatan maksiat, kadang kita khilaf, maka jar kemudian ketahuilah saat itu keimanan kita lagi turun. Nah, di situ kita bisa menilai kapan kita ibaratnya, kapan kemudian ibaratnya keimanan kita naik, kapan kemudian keimanan kita turun. Lalu bagaimana kita memperkuat keyakinan dan keimanan kita sehingga dikatakan wa yugawi bil ilmi wa yad'afu bil jahli wa yakhruju bil kufur. Jadi keimanan itu kuat dengan keilmuan. Artinya kita melihat dengan belajar apa segala macam, maka dengan itu kemudian keimanan kita akan semakin kuat. Makanya Al-Imamul Haddad pun kemudian mengajarkan kepada kita. Kata beliau, wa yaqwil yaqin wa yahsun bi asbab. Ada beberapa sebab kata beliau yang bisa menguatkan keyakinan kita dan menguatkan keimanan kita. Di antaranya yang pertama kata beliau, minha wa huwal aslu walladhi alaihi al-madar ayusghiyal abdu bi qalbihi wa udunihi ila istima'il ayati wal akhbari dallah ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amr wa sultan wal qahr wa ala sidqir rusul wa kamalihi wa ma uyyidu bihi minal mu'jizat wa ma halla bi mu'anadihim min anwa'il ma'uqubat wa ma warada fil yawmil akhir min ithabatil muhsinin wa mu'aqabatil musiin. Jadi kata Imam Al-Haddad yang pertama, yakni kemudian agar kuat keyakinan dan keimanan kita, bagaimana kita mendengarkan dengan telinga kita dan kemudian dengan hati kita. Maksudnya dengan hati dengan apa? Artinya kita tadabbur. Artinya kita memahami setiap makna ilastimail ayat dari kita membaca Al-Quran. Ataupun wal akhbar, ataupun kemudian dari hadis-hadis atau perkataan ulama yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita kemudian ibaratnya mengetahui tentang kemuliaan dan sempurnanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang Allah berikan dari mukjizat, dan kemudian bagaimana Allah akan menjanjikan yang namanya pahala bagi mereka yang berbuat baik, dan Allah kemudian akan memberikan mereka ibaratnya hukuman atas mereka yang melakukan dosa ataupun kekhilafan. Seharusnya kata Imamul Haddad, kita mendengar kemudian bukan hanya dengan telinga kita. Kadang kita kalau membaca Quran ataupun ibaratnya mendengarkan pelajaran yang kemudian dari keilmuan nih, entah itu dari perkataan ulama ataupun hadis-hadis ataupun ibaratnya hikmah-hikmah, seharusnya bukan kita sekedar mendengar dengan telinga aja. Di sini Imam Al-Haddad mengatakan biqalbihi, beliau mendahulukan dengan hati. Artinya apa? Artinya bukan sekedar mendengar, tapi kita kemudian memahami makna yang ada di dalam kandungan, baik itu ayat Al-Quran, hadis ataupun kemudian perkataan ulama dan kemudian hikmah-hikmah yang disampaikan oleh orang-orang ahli hikmah. Dari kemudian kemuliaan keagungan Allah, bagaimana sempurnanya baginda Rasul, bagaimana Allah menjanjikan pahala ataupun dosa yang diberikan kepada mereka yang berbuat dosa dan khilaf. Seharusnya kita tadabburi dengan hati kita bahwa inilah kemudian yang namanya keagungan Allah dan bagaimana Allah menjanjikan segala sesuatunya. Jadi ibaratnya kita belajar kemudian artinya bukan hanya dengan telinga tapi benar-benar memaknai setiap apa yang kita dengar dari sebuah keilmuan. Agar apa? Agar semakin kemudian kuat yang namanya keimanan dan keyakinan kita. Sehingganya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ujar Imamul Haddad, wa ila qauni hadzal amr kafiyan fi ibadatil yakin il isyarah bi qaulihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim. Kata Imamul Haddad sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
yang kemudian menjelaskan tentang bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan kepada mereka yakni kitab, yakni Al-Qur'an, yang kemudian yutla alaihim, yang kemudian yang dibacakan kepada mereka. Artinya disampaikan kepada mereka. Artinya setiap kita membaca Al-Qur'an nih, seharusnya kita mentadabburi. Artinya kita benar-benar memahami makna yang kemudian Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Sehingganya kemudian apa yang kita berarti kita baca bukan sekedar membaca. Jadi di dalam sejarah bahkan dikatakan ada beberapa sahabat yang kada pernah khatam membaca Al-Qur'an. Kenapa jangan kemudian kada pernah khatam? Karena setiap satu ayat yang dibaca, inya pahami maknanya, mereka pahami maknanya, kemudian mereka benar-benar kemudian mentadbikkan atau mereka amalkan di dalam kehidupan mereka. Artinya setiap dari dalam ayat Al-Qur'an. Makanya kemudian sedikit kada jarang kemudian para sahabat itu ibaratnya ada yang beberapa kada hatam membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka membaca, kemudian mereka pahami, dan kemudian mereka amalkan. Kalau kita kan sekedar baca, apalagi biasanya di bulan puasa biasanya lah, kemudian biasanya bahkan ada yang kemudian ibaratnya berdahuluan kemudian hendak khatam, lalu ibaratnya kemudian segala macam nih, ibaratnya lah karena kurang kita tadabbur membaca Al-Qur'an. Sebenarnya kemudian bagaimana yang ditekankan oleh Al-Imamul Haddad, bagaimana kita benar-benar mentadabburi, artinya benar-benar memahami setiap makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Sehingganya kalau kita benar-benar kemudian kata beliau memahami setiap makna yang ada di dalam Al-Qur'an, maka kita akan kemudian sadar betapa agung kemudian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah dat yang maha sempurna. Bagaimana baginda Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'an, bagaimana kemudian Allah janjikan pahala dan dosa setiap dari kebaikan ataupun dosa yang kita lakukan. Maka sebenarnya itu kata Imamul Haddad, kalau kita benar-benar mentadabburinya, maka itu bisa menjadi sebab yang menguatkan keimanan dan keyakinan kita. Itu sebab yang pertama. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Haddad, asbabut tsani, sebab yang kedua yang bisa menguatkan keyakinan dan keimanan kita, ayat dzarabi aini i'tibar fi malakutis samawati wal ard wa ma bathallahu fihi min ajaibil masnu'at wa bada'iil mukawwanat. Kata Imam Haddad yang kedua, sebab yang kedua yang bisa menguatkan keyakinan dan keimanan kita, bagaimana kita melihat atas segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini bi'ainil i'tibar, dengan melihat sebagai sebuah pelajaran. Artinya contoh. Misalnya ketika kita kemudian melihat kepada langit. Sebenarnya ada doanya tuh di dalam Al-Adhkar Al-Imam Nawawi, itu ada doa ketika kita melihat ke arah langit. Itu kemudian kata Imam Haddad, contoh ketika kita melihat langit, bagaimana Allah kemudian menciptakan langit. Adalah yang kita pernah berpikir kayak apa Allah menciptakan langit, kededa tihangnya, kemudian kededa penyangganya, tapi kemudian bisa menjadi naungan buat kita. Bagaimana ajar kemudian kalau yang kita kemudian pernah pelajari bagaimana kemudian langit kadang berubah menjadi gelap, kadang kemudian ibaratnya jadi terang, kadang ada lampu kalau lah di atas. Kalau yang kita dihidupi lampu kan, kalau ada kita kan di dunia ada wilayahnya kadap, kawa kemudian dilampui, kalau nya kemudian terang, kemudian kalau hendak ada apa segala macam. Artinya bagaimana kita melihat setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengambil sebuah pelajaran dari apa yang Allah ciptakan. Bagaimana Allah misalnya menciptakan kemudian langit tadi tanpa tihang, tanpa penyangga, tapi kemudian bisa menaungi kita. Bagaimana kemudian di langit-langit kemudian ada yang namanya bintang. Kemudian bagaimana kemudian Allah ciptakan matahari, bagaimana Allah kemudian menciptakan yang namanya bulan dan segala macam. Tetapi kita melihat itu bi'ainil i'tibar, dengan mengambil sebuah pelajaran. Artinya betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian sehingganya itu kita meyakini bahwa Allah kemudian adalah zat yang luar biasa. Sehingganya bertambahlah keyakinan dan keimanan kita. Kalau itu yang sebab yang kedua. Adapun sebab yang ketiga kata Al-Imamul Haddad, ay'amala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batina wa yushammira fi dzalika wa yabtulu istita'ah fi ma hunalik. Ini sebab yang ketiga adalah bagaimana kita beramal, bagaimana atas apa yang sudah kita yakini, baik itu kemudian secara zahir ataupun batin, sehingganya kita benar-benar kemudian mengamalkan semuanya untuk apa? Untuk melakukan sebuah ketaatan, karena yang namanya ketaatan pun kemudian itu menambah di dalam keyakinan dan kekuatan iman dan keyakinan kita.
Artinya setiap kali kita melakukan yang namanya kebaikan ataupun ketaatan, itu bisa menambah keimanan, menambah kuat keimanan dan keyakinan kita. Setiap kali kita berbuat taat, berbuat baik apa segala macam, itu kemudian menambah salah satu sebab yang menguatkan keimanan dan keyakinan kita. Itu yang diperintahkan oleh Imam Al-Haddad di awal kitab ini. Bagaimana kata beliau, kita disuruh kemudian untuk menguatkan keyakinan kita agar bertambah kuat yang namanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kata Imam Al-Haddad, wa min thamaratil yaqin as-sukunu ila wa'idillah wa thiqatu bidamanillah wal iqbalu bikunhil himmah 'ala Allah wa tarki ma min sya'nihi ayyashghila 'anillahi ta'ala war ruju' fi kulli halin ila Allah wa istifraghi taqah ibtighai mardatillah. Sehingganya di antara buah atau ibaratnya hasil dari bagaimana kuatnya keyakinan dan keimanan kita, as-sukunu ila wa'idillah, kita merasa tenang atau kita merasa yakin atas segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kenapa kita kemudian istilahnya kalau ujar guru kita bahar itu, kita itu sekedar ilmu yakin. Mungkin Anda pernah menyampaikan masalah tentang ilmu yakin, ainul yakin, kemudian hakul yakin. Jadi derajat yakin itu ada 3. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin itu kita tahu. Contohlah kemudian kalau ada asap, ya pasti ada api. Jadi bila ada asap pasti ada api. Jadi pelajaran yang kita tahu, bilanya ada asap pasti ada api. Itu ilmu yakin. Jadi dari pengetahuan kita yakin dengan pengetahuan kita bahwa di setiap ada asap pasti ada api. Itu ya apa? Itu masih derajat ilmu yakin. Kemudian naik kepada derajat ainul yakin. Artinya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Lalu kemudian menambah keyakinan kita. Jadi karena kita tahu dari keilmuan kita bahwa bila nyajar ada asap berarti ada api. Lalu kita cari kemudian sumber asap tadi. Kemudian melihat apinya ada. Maka itu yang namanya ainul yakin. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri lalu bertambah keyakinan kita. Lalu kemudian di dalam pelajaran yang kita ketahui bahwa yang namanya api itu jar panas. Lalu ibaratnya sudah melihat bahwa ada api, lalu kita paraki. Baik ibaratnya kalau sudah dijapai gini, sudah merasa bahwa itu panas. Cuma hendak benar-benar yakin, hakul yakin, kemudian dijapai, lalu kemudian bujur-bujur tahu bahwa itu panas, maka itu namanya hakul yakin. Jadi ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Derajat keyakinan atau keimanan seseorang atas segala sesuatu yang sudah ia ketahui. Maka ketika kita kemudian belajar tentang keyakinan tadi, sebenarnya kita yakin, tahu bahwa kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma min dabatin fil ardi, contoh, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabatin fil ardi, tidaklah kemudian ada yang melata ataupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali 'alallahi rizquha, kecuali sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Di situ kita yakin. Ilmu yakin, keilmuan kita meyakini bahwa ayat Al-Qur'an atau firman Allah tadi mengatakan setiap segala sesuatu yang berjalan di muka bumi ini pasti sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Itu masih ilmu yakin. Lalu kemudian bagaimana kemudian ainul yakin? Sampaikah kita sudah ke derajat ainul yakin ataupun kemudian hakul yakin? Sehingganya ada seseorang di zaman dahulu yang mengatakan, aku ingin membuktikan ayat Allah ini jar, bahwa jika benar Allah sudah menjamin rezeki setiap orang yang melata di setiap mereka yang berjalan di muka bumi ini, aku ingin membuktikan bahwa ini benar. Artinya inilah benar-benar kemudian Allah menyampaikan rezekinya semua dijamin. Lalu kemudian ini pergi ke sebuah gua di gunung, naik ke gunung ke sebuah gua, bahwa aku di sini hendak khalwat beribadah kepada Allah dan aku meyakini kemudian bahwa Allah sudah menjamin yang namanya rezeki tadi. Lalu masuk ke dalam gua, ingin membuktikan firman Allah tadi. Masuk ke dalam gua, kemudian qadarullah, takdir Allah kemudian menentukan bahwa ketika itu ada mereka rombongan musafir yang kebetulan lewat dan kemudian hari sudah malam. Singgahlah mereka ke gua tadi. Singgah ke gua tadi yang ternyata
mendapati ada orang yang ibadah tadi, yang ingin membuktikan firman Allah tadi, masuk. Lalu jar kemudian karena orang ini musafir istirahat pasti ada membawa bekal. Lalu mereka hidupkan api di dalam gua tadi. Lalu jar kemudian karena melihat ada orang yang selain mereka, istilah wajar kita tuh lah kailah bertawaran ini. Wahai pemuda jar, maukah engkau duduk bersama kami menyantap hidangan yang kami miliki. Jadi ujar orang tadi, oh ini kemudian mungkin ini janji Allah. Tapi jinya kada hendak juga kemudian empat makan bahwa inya bujur-bujur hendak membuktikan bahwa kemudian kalau sudah rezeki itu sudah ditentukan maka aku akan mendapatkannya walaupun aku hanya diam jar. Lalu ujar nang musafir tadi, mungkin orang ini sudah kelawasan di gua nih. Jadi mungkin jika ada daya upaya lagi nih, ibarat jangankan jadi ibaratnya hendak beparak lawan kita umpat makan bepandir aja gin jar kada kawa. Jadi jar dibawa ini, diangkat inya dari tempat duduknya, diangkat didudukakan, dihadapkan kemudian ke hidangan tadi sampai jar disuapi. Lalu imbah disuapi dia nyerwada sadaqallah jar. Jadi ya benar apa yang dikatakan oleh Allah, sesungguhnya setiap kemudian apa yang sudah dijamin oleh Allah itu pasti akan sampai kepada kita. Artinya kemudian inya meyakini dari ini sampai kepada derajat yang namanya hakul yakin, bahwa inya benar-benar meyakini bahwa segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu kemudian benar adanya. Jadi bagaimana kita kemudian seharusnya mentadabburi kemudian bagaimana kita meyakini bahwa bagaimana semuanya itu kemudian sudah ada dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Imam Al-Haddad, di antara buah dari keyakinan atau kemudian ibaratnya buah dari keimanan dan keyakinan kita bahwa kita akan meyakini bahwa kemudian segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari yang baik ataupun yang buruk ataupun apa-apa yang sudah pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu kemudian akan terjadi kepada kita, tinggal kita kemudian menunggu giliran aja. Tetapi kembali ke kisah tadi, maka tetap kemudian kita berpegang teguh kepada hadis baginda Rasul, ujar baginda Rasul, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Artinya kata baginda Rasul, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya lebih baik memberi daripada kita meminta. Cuma di dalam kisah tadi beliau hanya ingin membuktikan bahwa janji Allah itu adalah benar adanya. Sehingganya di antara buah dari kemudian kuatnya keyakinan dan keimanan kita bahwa bagaimana jadi kita iqbal bikunihi ma'alallah, kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taraka min sya'nihi ayyashghila anillahi taala, dan meninggalkan segala sesuatu yang akan menyibukkan diri kita dari mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kalau kita yakin nih bahwa Allah kemudian menjanjikan surga dan neraka dan segala macam, maka kita pasti akan meninggalkan hal-hal yang buruk dan kita menyibukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Al-Imam Al-Haddad itu sampai kemudian mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kata Al-Imam Al-Haddad di dalam doanya, Allahumma akhrij min qulubina qulu qaddarin lid dunya. Ya Allah, kata Al-Imam Al-Haddad, keluarkanlah dari hati kami qulu qaddarin lid dunya, setiap ruangan yang sekiranya itu bisa ditempati oleh dunia. Artinya minta dikeluarkan dunia nih dari dalam hati. Wa qulu mahalin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik, dan setiap tempat yang kemudian ada di dalam hati jangan sampai terisi oleh yang namanya makhluk, baik itu kemudian manusia kah ataupun kemudian harta kah ataupun segala sesuatu yang sifatnya makhluk, itu jangan sampai ada juga ajar beliau di dalam hati. Kenapa? Karena bisa jadi kata beliau yamilu bina ila ma'siyatik, yang bisa mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Dia diajar apa? Imam Haddad mengajarkan doa, Allahumma akhim qulubina qul qadalin dunya wa qul mahalil khalqi yamilu bina la ma'siyatik aw yushghilana an ta'atik, sehingga menyibukkan diri kami untuk selalu berbuat taat kepadamu. Sehingga kita diajarkan doa oleh Imam Haddad agar kita kemudian benar-benar meminta kepada Allah, agar kita benar-benar kemudian beribadah kepada Allah tanpa diganggu oleh yang lain. Sehingganya di antara thamaratul yakin, buah dari keyakinan dan kuatnya keimanan kita, ar-ruju'i fi kulli halin ilallah wastifraqut ta'a fi ibtighi bartillah. Sehingganya kita benar-benar kembali kepada Allah dan kita menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah semata-mata mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa
wa taala. Maka di dalam bab ini kemudian di awal bab ini bagaimana Al-Imamul Haddad memerintahkan kepada kita agar kita kemudian menguatkan keyakinan dan keimanan kita sehingganya itu kemudian berdampak lebih banyak kepada kehidupan kita. Maka mudah-mudahan Allah kuatkan keyakinan dan keimanan kita sehingganya kita kemudian bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang kuat dalam keimanan dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tanyakan? Udah. Berat ya. Masih di awal, masih berat pembahasannya. Karena bab kedua sudah sampai kepada niat. Kalau niat ini biasanya sudah mulai ringan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebab kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni dosa-dosa yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kalau kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rasulullah fa aman nabiyyin yuhibbul mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la mudrab bi rahmatika ya arhamar rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.